Waalaikumsalam.
manusia yang paling besar haknya, kewajibannya ada menaati atas perempuan jauh-jauh, yaitu pada suaminya. Wa a'zamun nasi haqqan 'ala rajuli, sedangkan manusia yang paling besar kewajibannya atas seorang laki-laki umum, yaitu kepada ibunya. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kewajiban manusia yang paling besar bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, ini adalah hak kewajibannya kepada seorang suami. Sedangkan haknya seorang suami yang paling besar adalah kepada ibunya. Ya, ini merupakan hak kewajiban. Jadi kalau seorang istri haknya kepada seorang suami, sedangkan seorang suami itu seorang laki-laki haknya itu kepada ibunya. Ya. Jadi kalau kita balik dari seorang istri, bukan langsung ke orang tuanya, bapaknya, tapi kepada suami itu. Sedangkan laki-laki ya haknya itu kepada ibunya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu a'zamun nisa barakatan awisruhunna ma'unahum. A'zamun nas, jadi wanita yang paling besar berkahnya. Jadi perempuan yang paling berkah, yang paling berkah adalah aisaruhunna ma'unah, jadi meringankan daripada maharnya. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan. Ya, tapi kalau laki-laki yang mampu kaya, silakan di sini mahal. Tapi kalau laki-lakinya kurang apa silakan. Ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi a'zamun nisa berkatan aisaruhunna ma'unatan. Jadi perempuan yang paling besar berkahnya adalah dia memudahkan, yang enggak mempersulit daripada mas kawinnya, maharnya. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, a'zam ayat fil Quran ayatul kursi. Wa ajabu ayatin fil Quran innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. A'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling a'zam, yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Yani ayat kursi. Jadi ayat yang paling agung, yang besar itu adalah di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Wa ajabu ayatin fil Quran, dan ayat mengenai tentang keadilan di dalam Al-Quran adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru bil 'adli, memerintahkan agar kalian berbuat adil kepada setiap manusia. Wa akhwafu ayati fil Quran, jadi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa akhwafu ayati, dan ayat tentang pengharapan di dalam Al-Quran adalah surah Al-Zalzalah
7 dan 8, yaitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi wa akhaf, jadi rasa takut, ya akhaf. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun hanya seberat zarrah, maka akan ada balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Wa arja ayatin fil Qur'an, dan surat ayat tentang pengharapan di dalam Al-Quran adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Di mana surat ayat tentang pengharapan itu ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku, ya, asrafu ala anfusihim, ya, segeralah kalian yang mengharapkan atas kepada diri kalian, la taqnatu, dan janganlah kalian berputus asa. Dan diharapkan agar jangan kita berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Inilah 3 hadis yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama tadi adalah haknya seorang istri kepada seorang suami, sedangkan seorang suami atau seorang laki-laki haknya penuhnya itu adalah kepada ibunya. Sedangkan perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang memudahkan daripada seorang laki-laki itu untuk memberikan mas kawinnya dan dipersetujukan. Sedangkan yang ketiga adalah ayat yang paling besar adalah ayat kursi, ya. Begitu pula menjelaskan ayat tentang keadilan dan ayat tentang memberikan rasa takut kepada diri manusia, dan ayat tentang pengharapan kepada kita semuanya agar kita ini selalu, ya, yaitu mudah-mudahan kita selalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Alim, wa Anta Ni'mal Mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama sekaligus koordinator silaturahmi sholat subuh berjamaah 02, Bapak Ustaz Tanya Sarjana Agama, telah menyampaikan ilmunya, takhir kitab. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat
bermanfaat bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita dan sekaligus Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ustaz Setes PDI beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati guru kita diantaranya Bapak Ustaz Rusli Effendi Sarjana Agama, Bapak Ustaz Anand Darwis, Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ustaz yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RA02 Bapak Muhammad Jaya, juga sama-sama kita hormati koordinator serta termasuk para panitia ini yang sebagai penyelenggara RT 03 Bapak Hidayat, juga yang sama kita hormati Bapak Ketua RT 07 Bapak Faisal, Ketua RT 06 Bapak Iwan dan Bapak RT lainnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji, Bapak Haji Sukma, Bapak Haji Sulkan, juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ma'ruf, juga yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Bakti Insan Taqwa Bapak Salih beserta jajarannya. Hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf kita keputusan bawah samping saya. Kalau lagi meriah dan Allah sampai badannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dari sepertiga malam Allah telah bangunkan kita telah melaksanakan rangkaian ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya yang selalu meluhurkan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan baca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah ilmu-ilmu yang telah dan yang akan disampaikan oleh guru kita mudah kita pahami dan mudah kita amalkan. Juga kita mohon kepada Allah orang-orang yang telah mewakafkan Masjid Jami'at Taqwa ini, yang telah berada dalam kuburnya di bawah Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada pendirian di jannah, dan yang masih ada dalam dunia ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Ila hadirin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua kita mohon kepada Allah untuk diri kita, kepada Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan juga kita mohon kepada Allah keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah ataupun yang terbaring di rumah sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, keluarga diberi kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan tasyahhud yang akan disampaikan dari RT 03 yang mewakilkan Pak RW, Pak DKM, Bapak Sekretaris, Pak Gani, Pak Adi Musaid dan seluruhnya. Jadi pada PRT kita Pak Adi Musaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Jami'at Taqwa Ustaz Said PDI, Wakil Ketua DKM Bapak Jairin Hadir, yang kami muliakan, kita muliakan seluruh majelis para guru kita
kita, Ustaz Kini, dan para asatidz lainnya. Yang kami hormati para orang tua, para tokoh masyarakat, di antaranya kita Bapak Paku, kemudian Bapak Haji Sukma Wibowo, juga Bapak Haji Sulgan, Bapak Mahat, Bapak Rusdi, juga Bapak Musa Gamus, seluruh bapak-bapak yang mohon maaf tidak kami sebutkan seluruh namanya, juga para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Ketua RW 02 Bapak Ahmad Jaya S, juga Bapak Ketua RT 06 Bapak Iwan, Bapak Ketua RT 07 Bapak Faisal, seluruh ketua-ketua DKN Salah, Musalah Bapak Haji Mulyono, kemudian Musalah Al-Mafirah dan Ustaz Syahrul, seluruh bapak hadirin jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mohon maaf sekali lagi tidak kami sebutkan seluruh namanya, namun insyaallah kita akan merasa hormat dan tercipta. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan langsung seperti setiap saat kita laksanakan kajian dan ta'lim silaturahmi subuh seperti saat ini kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat alaihi salam sama kita curah terlibatkan kejujuran kita bagi Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kami mewakili seluruh warga masyarakat RT 03 dan pengurus lingkungan RT 03 RW 02 yang mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran partisipasi para jamaah yang hadir di kesempatan kali ini. Kami selaku penyelenggara bukan dalam artian ikut hadir dalam kegiatan subuh kali ini tentunya memberikan ucapan syukur dan terima kasih, dan tentunya juga mohon maaf bila mungkin di akhir acara kita sajian yang kami sajikan kurang berkenan, kurang terselera, sekali lagi mohon bukan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan diri kita untuk menerima kuliah ilmu agama yang nanti akan sampai guru kita kepada Bapak Ustaz Darmawan. Saya sebagai dipersilakan dengan segala waktu 20 menit, jangan lebih, jangan kurang, karena kita israf kita. Mudah-mudahan beliau juga 20 menit ini ya. Padanya dipersilakan dengan segala waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami'at Taqwa, guru kita Ustaz Said SPDI beserta pengurus yang lainnya, guru kita
kesempatan pagi hari ini saya teringat pesan disampaikan oleh Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang rabi Yahudi, seorang ulama Yahudi pada saat itu. Di zaman Rasulullah, Ka'ab al-Akhbar ini belum masuk Islam, jadi bukan sahabat. Jadi kalau sahabat itu di zaman Rasulullah adalah orang yang bertemu Nabi, bertemu Rasulullah, kemudian dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu sahabat namanya. Zaman kita kan beda. Teman atau sahabat itu siapapun sahabat baik. Apalagi kalau temannya teman mancing, udah sahabat bisa itu kan. Diajak mancing, ayo akan jalan ke satu pulau. Udah mau pengen ngapain gitu kan, sampai ke warung keluar. Nah itu sahabat bisa itu. Nah itu Ka'ab al-Akhbar itu seorang Yahudi pada saat itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab beliau masuk Islam dan menjadi penasehat Khalifah Umar dan Utsman bin Affan pada saat itu. Nah kata Ka'ab al-Akhbar adalah husnul mu'minina minasyaitani tsalath. Ada 3 benteng orang beriman dari godaan setan. Kenapa? Karena setan dimanapun pasti ada. Apalagi kita berangkat subuh ada banyak yang godain setan dia. Bangun sih jam 3 gitu kan. Udah di mana-mana ada yang ajak jam 3:30 di mana di pulau ajak bangunin. Iya, begitu banget. Malah kata kita. Cuma memang setan yang banyak, bahkan 3 ikatan setan yang ikat dalam tubuh kita di leher kita, bantalnya empuk, pikirannya emang agak punya, gitu kan? Emang habis naik arisan, gitu kan? Iya, apalagi orang dari Jogja, gitu kan? Ada gitu, ada yang begini saya kira habis itu. Siapa sih begini dia? Muntah dengan, ayo. Kenapa? Karena 3 ikatan itu luar biasa. Orang gaduh-gaduh cuma 2 ikatan. Ini setan 3 ikatnya agak tanduk. Nah kemudian ketika kita bangun mata melek itu masih ada 2 ikatan itu. Nah pada saat itu apalagi kita sudah terbiasa kegiatan subuh, liburnya pas kita puasa dan liburnya kalau besok ada subuh cinta yang kita libur. Nah itu. Kegiatan satu subuh kan luar biasa. Di kita udah berapa tahun ini kan? 311. Zaman itu saya masih ketua umum. Ingat waktu di majelis Raudatul Mu'min. Dan itu yang dekat Samuidin. Nah situ kita bikin sahabat di Kelakasih oleh kita bersama. Awalnya cuma minum doang, air teh doang. Ternyata ada sahabatnya. Keberkahan bagi kita semua. Nah, kemudian karena menyusul Raudah Selatan, melihat tata maka Raudah Selatan bikin cuma 2 Sabtu. Jadi kenapa saya bilang kalau setiap Sabtu saya tidak bisa, kenapa saya ada di At-Taqwa. Saya ditegur sama RW Potong pada saat itu. Ente berbagi di Solo ini kagak gitu kan. Akhirnya Pak di Solo 2 minggu sekali. Begitu. Cuman uniknya di Solo subuh pada saat di masjid di musola itu wilayah masing-masing, tapi subuh pada keroyok gitu kan. Ada jalan kaki, makanya banyak kan datangnya pada saat selesai sholat. Pada salat subuh luar biasa. Berangkat dari rumah punya luar biasa. Sampai di sini datang jam 4 memang belum ada. Baca ratib, duduk di pojokan, udah. Emang tidurnya kurang. Habis roda ini apa PCS udah montok tidur, entar kita ke masjid lain ngapain? Gampang tidur. Datang ke sini Masya Allah. Nah ketika itu juga pahalanya luar biasa. Siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah di dinginnya malam, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda luar biasa. Masya Allah, dari sini kita sholat sunnah 2 rakaat. Boleh kita nanti baca
adalah benteng bagi kita semuanya. Nah ini. Orang kalau di masjid Pak, kalau ada yang datang ke rumah orang lagi utang, agak bakal nungguin. Coba baik. Ustaz Said ada nggak? Oh, saya lagi di masjid, ngapain? Ada rapat nungguin. Jam berapa saja? Jam 12 gitu. Kata anak begitu ada orang rapat. Ini ada yang lagi utang gitu kan. Agak bakal nungguin dia begini. Udah datang lagi gini kan? Nah ini. Kenapa? Karena masjid itu bagi benteng kita. Kenapa? Di situ kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke rumah ke sini sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahiyatul masjid. Ibadah yang luar biasa ketika kita masuk ke rumah adalah rumah Allah, yakni masjid. Coba ke rumah PRW, datang ke rumah PRW, apa kita sholat? Kagak. Karena semua ngopi ditanya, ngopi apa? Gitu kan? Nah ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjauh, Allah yang membukakan pintu. Siapa orang yang memang dia bangunkan masjid, maka nanti Allah bangunkan di istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama siapa masuk masjid pertama sih? Ya kan? Rasulullah meletakkan Hajar Aswad. Pada saat itu yang pertama masuk Masjidil Haram adalah Rasulullah. Maka Rasulullah yang pertama meletakkan Hajar Aswad itu. Kenapa? Karena masjid adalah merupakan perisai bagi kita bersama daripada syaitan itu. Padahal banyakkan syaitannya di masjid itu. Baru duduk berkanan gitu kan, ya udah. Ya, emang begitu Pak, itu dapat pahala. Duduknya kita di rumah Allah, berapa banyak kita di rumah Allah, itu Allah berikan pahala yang luar biasa. Satu kali doa dicatat sama malaikat. Jadi kalau kita ini pasti dia dulu ya kan, dan tadi silap salah, belum salah gimana? Iya kan? Kenapa? Karena memang di rumah Allah dicatat sebagai kebaikan penuh. Mendapatkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sampai di masjid kita dulu saya tidurnya pun dapat pahala, mendapatkan tempat kebaikan. Nah inilah dia masjid sebagai benteng bagi kita. Yang kedua, zikrullah, zikir kepada Allah, benteng bagi kita semuanya dari godaan syaitan. Nah, kita zikir tadi itu dulu ya. 100. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ilazim, astaghfirullah. Itu yang pertama kita ucapkan sebelum yang lainnya. Kita datang ke rumah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita sholat. Ucapan yang pertama di pagi hari orang yang melakukan subuh adalah dia ucapkan kalimat Allahu Akbar sebelum dia lihat yang lain-lainnya. Tuh, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa bihamdihi, subhanallah ilazim, astaghfirullah. Cuma Rasul Citayam itu promonya lewat pada saat orang zikir, jadi ada sampai yang bersimpah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ilazim, astaghfirullah itu lewat kan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah ilazim, sudah lewat astaghfirullah. Iya. Lihat yang sholat Jumat, ya kan? Pada saat sholat Jumat lewat dari jauh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah lewat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah lewat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini bagian pertama kita berikan dari saat subuh pagi. Zikir kepada Allah. Lewat tromol, Bapak Mas Ayu, sama kita bang kan. Kalau oke masa sini nanti Bapak agak lewat Bapak tuh kita Pak, Masya Allah. Udah zikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingat kepada aku, maka aku pasti akan ingat kepada aku. Kenapa? Karena ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lebih ingat kepada hambanya. Allah ingat kepada hambanya lebih cepat daripada hambanya ingat kepada Allah. Hambanya ingat kepada Allah sambil berjalan, Allah ingat hambanya sambil berlari turun. Beda kita, Pak. Kita ingat
mah gede mah. Udah dicoblos udah jadi. Nah, waktu belum jadi nama ayat kursi dibaca tiap hari. Dan jadi lupa sama ayatnya. Dapat kursi lupa sama ayat. Masya Allah. Makanya Allah itu tidak melihat siapapun orangnya. Yang penting dia ingat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita mohon dan minta pertolongan. Kalau sudah mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, Allah pasti akan berikan pertolongan kepada hamba-hamba itu. Makanya dikir kepada Allah, Allah kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Tuh. Yang ketiga, wa qira'atul Qur'an, membaca Quran adalah benteng bagi kita. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai hujah terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah dan berilah ibadah bagi yang membacanya, dan hanya Quran saja mukjizat Allah kepada nabi-nabi Allah yang masih ada. Bisa kita lihat Nabi Musa yang punya tongkatnya bisa membelah lautan. Apakah bisa diwariskan kepada umatnya? Apakah bisa digunakan oleh umatnya atau kita sebagai hamba Allah? Belum tentu bisa. Nabi Ibrahim yang ketika dibaca ya narukuni pada wassalam ala Ibrahim, apakah bisa diwariskan kepada umatnya, kepada kita? Belum tentu bisa, Pak. Coba pakai apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ya narukuni pada wassalam ala Ibrahim, diganti itu ya narukuni pada wassalam ala wabah sa'ari. Kira-kira kita mati bakal kebakar. Ya, tetapi Al-Quranul Karim data kita berbeda. Ya, tuh Al-Quran yang kita baca satu huruf kita akan dapatkan 10 kebaikan. Itulah dia perisai bagi kita semuanya. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran Allah turunkan dan Allah juga yang dilarang. Ketika kita baca Quran, berarti disitulah Allah melarang kita. Cuma mohon maaf, ujian yang luar biasa membaca Quran. Mata kita ada gitu kan? Baca alif lam mim, ini matanya kesedihan, gitu kan? Tetapi disitulah ketika kita membaca Quran, pahalanya sungguh luar biasa. Satu huruf Allah ganti 10 kebaikan. Luar biasa. Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat. Itu kita baca adalah ibadah bagi kita, dan Allah akan berikan syafaat kepada kita ketika kita membaca mendapatkan kajian Al-Quran yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya Al-Quran sajalah kitab yang berikan petunjuk bagi kita. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, termasuk Khalifah Umar bin Khattab yang sungguh luar biasa. Saking kerasnya itu saya takut nama Umar bin Khattab itu terdengar di saat itu dia mendengar bacaan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan Ali bin Abi Thalib pada saat itu pun, pada saat sayembara dikatakan Fatimah Az-Zahra, Rasulullah bertanya, siapa yang mampu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka akan menjadi menantu saya. Itu yang lainnya dan pakaian, Masya Allah. Pas Ali bin Abi Thalib baca Qul 3 kali, itu diangkat menjadi menantu. Kenapa kata Rasulullah, siapa orang baca Qul huwallahu 1 kali, maka sama juga sepertiganya Quran. Berarti 3 kali sama juga khatam. Makanya kita wirid baca Qul 3 kali, zikir 3 kali itu. Jadi itulah manfaat kita membaca Al-Quran. Insya Allah ini perisai bagi kita godaan syaitan yang tertutup. Tapi kenapa ketika ada orang kesurupan, ternyata pintuan dia baca Qurannya,
juga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan benteng Allah Subhanahu wa taala. Pertama, masjid jadi benteng, kedua zikir kepada Allah, tiga Al-Qur'an Karim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketika itu nasi udah dicerah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guru kita Bapak Ustaz Darmawan seperti yang kami punya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari menutup dan doa mohon sediaan guru kita Bapak Ustaz dan Darwis untuk menutupnya. Sebelum itu saya sampaikan informasi buat depan dulu kita laksanakan sholat isyraq karena susah melaksanakannya seperti ya, waktunya kita sia-siakan kita gunakan nanti sholat isyraq 2 rakaat. Selanjutnya informasi untuk Sabtu yang akan datang, Sabtu pekan yang akan datang, sholat subuh kita di RT 04 Bapak Haji Mulyo, insya Allah besok lusa tadi itu Bapak RT nya Sabtu yang akan datang. Selanjutnya untuk taklim malam Jumat At-Taqwa di koordinator Kabupaten Atas untuk Jumat yang akan datang di RT 01 Musola Al-Fatihah. Itulah barangkali informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya jauh hari saya sampaikan bahwa tanggal 7 September Masjid Jamiat Taqwa akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biar nanti nggak ada kegiatan di lingkungan, jangan bentrok gitu. Juga Allah berikan rezekinya bantu panitia. Kebetulan panitianya PRW gitu, bantu panitia untuk mensukseskan acara tersebut. Dan insya Allah nanti tanggal 5 Oktober berkaitan dengan klub TNI Musola Nur Iman RT 04 juga memperingati Maulid. Sengaja jauh hari ingatkan jangan sampai nanti ada kegiatan di lingkungan. Ya, tanggal 7 September di masjid, tanggal 5 Oktober di Musola Nur Iman RT 04 melaksanakan Maulid. Itulah baru 2 ya kami dapat yang banyak, mudah-mudahan yang lain menyusul. Itulah barangkali informasi yang dapat kami sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal ma qala wa nabiyina min qabli la ilaha illallah Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Amin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa shahida al-muslimin wa adil ash-shirk wal musyrikin. Amin. Allahumma zul man nasarati wa khudh man khadha al-muslimin wa adil ila yawmiddin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa arhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal Amin. muslimin wal muslimat Amin. al-ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibu da'wati ya qadi al-hajat ya kafi al-muhimmat. Allahumma ta'ala hikmataka wa rasulaka khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. pasti ada.